wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan kita masih berada di surah Al-Baqarah. Insyaallah malam hari ini memasuki ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebajikan? Kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tasluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berpikir? Ayat ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab. Berarti ahli kitab itu yang dimaksud dua agama, Yahudi dan Nasrani. Ini celaan untuk mereka atas amar ma'ruf yang tidak diiringi dengan pengamalan, atau istilah umumnya NATO, no action talk only. Aksinya nggak ada, ngomong doang. Mereka menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai sekalian ahlul kitab, apakah pantas kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian? Kalian tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan kepada mereka, padahal kalian membaca Alkitab dan padahal kalian mengetahui kandungannya berupa ancaman bagi orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian itu? Jadi kembali lagi, ayat ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Dahulu Bani Israil menyuruh manusia berbuat ketaatan, menyuruh bertakwa dan melakukan kebajikan, namun mereka menyelisihinya. Mereka hanya menyuruh tapi tidak mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbab nuzul dari ayat ini seperti yang tadi disinggung, bahwa ayat ini merupakan celaan untuk orang-orang Yahudi yang suka memerintahkan kebaikan kepada orang lain, seperti halnya menyuruh beriman kepada Rasulullah, menyuruh untuk menjalankan ketaatan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama terkait dengan tanggung jawab pribadi dan konsistensi. Sekalipun ayat ini konteksnya untuk orang-orang Yahudi atau Bani Israil, tapi ini juga berlaku untuk kita semua.
Jadi seorang mukmin itu tidak cukup hanya mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi harus memulai pula dari dirinya sendiri. Contohnya, ini ayat ini yang paling utama tentu mengingatkan saya, mengingatkan kami, ya, para penyampai firman Allah Subhanahu wa taala, agar kami jangan hanya menyampaikan, tetapi kami juga harus mengamalkan apa yang kami sampaikan. Atau ayat ini juga berlaku untuk kita sebagai orang tua saat menyuruh anak-anak kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak memberikan teladan. Kita menyuruh anak kita rajin sholat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, tapi kita sendiri malas melaksanakannya, seumpamanya. Maka perintah kita ini akan kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena tidak disertai dengan teladan. Mas, ke masjid. Bapaknya masih pegang remote melihat TV. Mas, baca Quran. Bapaknya masih main HP. Seumpamanya. Maka perintah ini kehilangan kekuatan. Gak ada powernya. Kenapa? Karena tidak disertai dengan teladan, tidak disertai dengan contoh. Nah, Bapak ini yang dirahmati Allah, ya. Tetapi ayat ini, ya, juga memberikan pemahaman kepada kita bukan merupakan larangan untuk tetap berdakwah. Artinya, ya, bukan berarti orang yang belum sempurna tidak boleh menyampaikan kebaikan. Aku belum bisa mengamalkan, aku gak wani menyampaikan. Tidak begitu. Tetapi ayat ini merupakan peringatan agar jangan hanya menyuruh tanpa berusaha mengamalkan. Ya, tetap sampaikan kebaikan yang kita pahami sambil kita sendiri berusaha untuk mengamalkannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak pantas bagi orang yang berilmu hanya menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan dirinya sendiri. Tapi ini bukan berarti jika ia berbuat dosa lalu ia tidak boleh menyuruh kepada kebaikan. Maksudnya ketika dirinya belum sempurna, bukan berarti kemudian dia berhenti berdakwah. Justru dia wajib melakukan keduanya. Artinya wajib menyuruh kepada kebaikan karena dia tahu ilmunya, dan juga wajib berusaha untuk mengamalkannya, untuk memberikan teladan. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini isi dari ayat 44. Ada seorang ulama, ya, sebagai bentuk tawadhu beliau mengatakan, ya, namanya Ibrahim An-Nakhai, aku tidak menyukai kisah yang terdapat pada 3 ayat berikut, ya, atau tidak menyukai, ya, isi yang ada dalam 3 ayat berikut. Kenapa? Karena isi ayat ini, ya, merupakan teguran keras untuk para ulama, ya. Para ulama yang masih belum bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Apa 3 ayat itu? Kata Ibrahim An-Nakhai, yang pertama ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ayat yang kedua, ini yang paling mungkin sering kita dengar, terkait dengan teguran untuk para dai atau penyeru kebaikan yang hanya menyeru tapi tidak mengamalkan, yaitu surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5. Kenapa? Taquluna, kalian mengatakan ma sesuatu, la taf'aluna, yang kalian tidak lakukan. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini kan teguran keras ya, untuk para dai, para ulama, para penyeru kebaikan yang hanya bisa menyampaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ada kisah yang sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan hal ini, yaitu kisah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah diminta untuk menyampaikan ceramah tentang keutamaan membebaskan budak. Keutamaan membebaskan budak. Berarti di saat itu masih ada perbudakan. Dan kemudian Hasan al-Basri pada waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan materi itu juga masih belum mau menyampaikan. Sampai beberapa bulan kemudian baru beliau menyampaikan. Orang-orang bertanya, wahai imam, mengapa engkau selalu menunda ceramah tentang pembebasan budak? Bukankah engkau sudah siap menyampaikannya? Hasan al-Basri menjawab dengan penuh kejujuran, aku belum memiliki seorang budak pun yang aku akan bebaskan. Bagaimana mungkin aku menganjurkan kalian untuk membebaskan budak sementara aku sendiri belum pernah melakukannya? Maka aku menunda ceramahku itu sampai aku membebaskan budakku sendiri agar ucapanku sejalan dengan perbuatanku. Barulah setelah beliau membebaskan budaknya sendiri, Hasan al-Basri naik ke mimbar dan menyampaikan nasihat tentang kemuliaan membebaskan budak. Ya, jadi beliau belum berani menyampaikan materi tentang keutamaan dan kemuliaan membebaskan seorang budak sebelum beliau melakukannya sendiri, sebelum mengamalkan. Nah, hikmah dari kisah Hasan al-Basri ini, yang pertama, keteladanan lebih kuat daripada kata-kata. Hasan al-Basri tidak ingin menjadi orang yang disebut dalam ayat ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan seterusnya. Ia ingin menjadi orang yang beramal sebelum berkata, sehingga nasihatnya punya kekuatan. Idealnya memang begitu. Idealnya memang begitu. Makanya ada ustaz yang diminta untuk menyampaikan materi tentang keutamaan haji dan umroh, itu gak berani, gak mau. Kenapa ustaz? Saya belum mengamalkan, saya belum pernah haji, saya belum pernah umroh, maka tidak berani menyampaikan. Padahal kalau secara ilmu beliau sangat mampu. Kan di kitab-kitab sudah banyak disebutkan keutamaan ibadah haji apa, keutamaan ibadah umroh bagaimana. Beliau tidak berani menyampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, itu hikmah yang pertama dari kisah Hasan al-Basri. Keteladanan itu lebih kuat daripada kata-kata. Yang kedua, dakwah harus lahir dari hati yang mengamalkan. Dakwah harus lahir dari hati yang mengamalkan. Jadi artinya perkataan seseorang yang mengamalkan itu lebih menyentuh hati daripada 1000 kata dari orang yang belum pernah melakukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari kisah Hasan al-Basri ini, keikhlasan dan kehati-hatian dalam ilmu. Ulama salaf sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu agar tidak terjerumus dalam kemunafikan ilmiah. Bahasa begitu. Agar tidak terjerumus dalam
kemunafikan ilmiah. Artinya apa? Menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, ini namanya kemunafikan ilmiah, katanya begitu. Munafik itu kan artinya apa? Menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya, atau mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan perbuatannya. Itu namanya kemunafikan. Ya, kemunafikan ilmiah, ya, di antara begitu, ya, menyampaikan keutamaan tentang pembebasan budak padahal dia belum melakukannya. Itu yang ditakutkan oleh Hasan Al-Basri dan juga mayoritas ulama. Bapak Ibu jasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu isi dari ayat 44 yang intinya usahakan kita pada saat menasihati orang lain, menyampaikan satu kebaikan, usahakan kita pun berusaha untuk mengamalkannya, terutama pada saat kita memberikan nasihat kepada orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Usahakan kita pun mengamalkannya supaya nasihat kita itu ada powernya, ada kekuatannya, sehingga lebih ditaati. Kemudian ayat berikutnya, oh iya, sebelum ke ayat berikutnya, ini ada hadis yang Masya Allah mengerikan bagi kami, ya, para dai, ya, para ustaz yang menyampaikan kebenaran. Nah, Bapak, saya sampaikan untuk pelajaran buat kita semuanya, ya, supaya kita tetap terus berusaha, ya, mengamalkan apa yang kita sampaikan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Wa'il, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah." Kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki. Fayulqa finnari, kemudian laki-laki itu dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu bihi, laki-laki itu dicampakkan ke dalam neraka, kemudian aqtabuhu fayaduru biha finnar kama yaduru rahimaru birham. Nah, keadaan laki-laki itu dalam neraka tadi, kata Rasulullah, ususnya terburai, ususnya keluar, ya, dan ia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai mengitari penggilingannya. Ususnya keluar, kemudian memutar-mutar di dalam neraka itu, ya, seperti keledai yang memutar penggilingan, ya, mutar, gak berhenti-berhenti. Maka para penghuni neraka mengelilinginya seraya berkata, "Fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun." Ya, penduduk neraka pada datang menemui. Ya. Kemudian mereka berkata, "Ai fulan ma asaba." Wahai fulan, apa yang menimpa dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Kata penghuni neraka yang lain, mereka bertanya, bukankah engkau dahulu selalu menyeru kami untuk berbuat kebaikan dan selalu mencegah kami dari kemungkaran? Bukankah dulu jenengan dai, dakwah itu, jenengan yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran? Apa yang terjadi dengan jenengan? Kok jenengan ada di sini, di neraka, dalam keadaan usus terburai? Fayaqulu, laki-laki itu kemudian menjawab, "Kuntu amurukum bil ma'ruf." Dulu aku menyuruh kalian melakukan kebaikan, tapi wala atihi, saya tidak mengerjakannya.
Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari kemungkaran. Wa atihi, tapi justru aku melakukannya. Nah itu Rasulullah memberikan gambaran ya, kepada orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Orang yang mencegah kemungkaran, tapi justru dia melakukannya. Nah, itu nanti di hari kiamat kondisinya akan seperti itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya. Ayat 45 dan 46. Nah, ini ayat yang menggembirakan menurut saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian semua kepada Allah bis-sabri, dengan cara bersabar, was-sholati, dan dengan cara sholat. Wa inna, dan sesungguhnya sholat ini lakabiratun, memang sungguh berat untuk dilaksanakan. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina, mereka adalah orang-orang yadhunnuna, yang meyakini, annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Bapak yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kalau kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan pertama sabar, yang kedua sholat. Apa makna sabar dalam ayat ini? Sabar dalam ayat ini maknanya bukan diam. Sabar dalam ayat ini maknanya bukan mundur, bukan menyerah, bukan frustasi, bukan putus asa. Tapi sabar dalam ayat ini maknanya adalah kita bertahan dalam proses ikhtiar yang sedang kita lakukan. Kan kita dalam hidup itu tidak lepas dari dua hal. Keinginan yang ingin diwujudkan, yang kedua masalah yang ingin diselesaikan. Nah, untuk mewujudkan keinginan dan menyelesaikan masalah, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar, berusaha mewujudkan keinginan dan berusaha menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di samping berikhtiar, mewujudkan keinginan dan menyelesaikan masalah, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Pertama sabar. Sabar di sini artinya sabar dalam proses ikhtiar. Jangan gampang menyerah saat kita berikhtiar. Karena sabar itu para ulama juga ada yang memberikan definisi. Sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari putus asa, dan menahan diri dari berbuat dosa. Pada saat kita berikhtiar, kita harus sabar. Artinya jangan sampai saat proses ikhtiar itu kita banyak berkeluh kesah, kita frustasi dan putus asa, atau kita berbuat dosa saat berikhtiar. Pengen cepat berhasil, cari jalan pintas, sekalipun harus tidak melanggar syariat. Nah, itu namanya tidak sabar. Nah, kemudian wassalam, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sholat.
Apa hubungannya? Kita sedang punya keinginan, lah kok disuruh sholat. Kita sedang punya masalah, lah kok disuruh sholat. Hubungannya apa? Nyambungnya dari mana? Pertama, jawabannya pertama terdapat di dalam lafal azan. Coba kita perhatikan lafal azan. Di dalam lafal azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah, artinya adalah mari kita sholat. Setelah hayya 'alas shalah, kalimat selanjutnya adalah hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju keberuntungan, mari kita menuju kebahagiaan. Berarti artinya kalau kita hidupnya ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, maka awali dulu dengan sholat. Sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad kalau beliau menghadapi masalah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Jadi kalau ada masalah, jangan meratapi masalah, jangan pupuk mencari solusi, tapi sholat dulu. Yang pertama dilakukan sholat dulu. Sebelum kita berikhtiar menyelesaikan masalah kita, awali dulu dengan sholat. Sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menghadapi masalah besar, contohnya apa? Perang Badar. Jadi perang Badar itu awalnya sebetulnya tidak sengaja. Saya baca dalam sirahnya itu awalnya Rasulullah mendapatkan laporan bahwa kafilah dagang Abu Sufyan lewat Madinah. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kita cegah, kita rampas. Kenapa Rasulullah kok seperti merampok, merampas, mencegah dan seterusnya? Itu kalau yang tidak tahu latar belakangnya punya kesimpulan begitu. Tapi ternyata penjelasannya adalah Rasulullah SAW mengambil barang-barang dari kafilah dagang Abu Sufyan itu untuk mengambil harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah pada saat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah ke Madinah, barang-barang tidak ada yang dibawa, ditinggal di Mekah. Dan barang-barang itu diambil dan dikuasai, dirampas oleh orang kafir Quraisy. Nah, Abu Sufyan itu salah satu pemimpin kafir Quraisy. Ketika dia lewat ke Madinah, maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan untuk mengambil kembali harta benda kaum muslimin yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Nah, tetapi kemudian Abu Sufyan mendengar kalau Rasulullah dan kaum muslimin akan mencegahnya. Akhirnya Abu Sufyan mengirimkan utusan ke Mekah minta bantuan pasukan. Akhirnya dikirimlah pasukan kaum musyrikin dari Mekah. Saya baca dalam sirah itu para sahabat ada yang ngatur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kita cancel saja. Kenapa? Kekuatan mereka lebih besar. Mereka meminta bantuan ke Mekah, akhirnya kirim bantuan 1000 pasukan dari Mekah. Apa yang dilakukan Rasul menghadapi itu? Wasta'inu bisabri wassalah. Rasul mengamalkan ayat ini. Beliau bersabar. Artinya bersabar itu tidak mundur, tapi tetap menghadapi peperangan itu. Makanya dalam hadis Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, di dalam bab sabar itu kita pantang mencari musuh, tapi kalau kita mau musuh harus sabar. Artinya sabar itu jangan lari. Maka Rasulullah tetap menghadapi perang itu. Tapi sebelum perang, malam harinya sahabat Ali bercerita. Jadi semua besok pagi perang.
Nah, malamnya nanti malam, sahabat tadi bercerita, pada malam perang Badar, besok pagi perang, malamnya itu semua orang pada tidur istirahat kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau ngapain tidak tidur? Sholat. Beliau sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Allah memberikan bala bantuan, mengirimkan 1000 malaikat untuk membantu Rasul dan kaum muslimin perang Badar melawan kaum musyrikin. Itu disebutkan kisah ini di dalam surah Al-Anfal. Saya lupa ayat 8 apa ayat 9, antara ayat itu. Disebutkan di sana, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika tastaghithuna, kalian semua beristighotsah. Ini dalilnya istighotsah. Ya. Jadi bagi kita yang biasa istighotsah, tidak perlu berkecil hati ketika ada yang menggugatnya. Ada dalilnya. Nah, ini dalilnya. Ittastaghithuna, ketika kalian semua beristighotsah. Istighotsah itu artinya apa? Memohon pertolongan. Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Tuhan kalian mengabulkan doa kalian. Apa kata Allah? Anni, sesungguhnya aku mumiddukum, akan mengirimkan kepada kalian bi alfin 1000 minal malaikati, dari para malaikat murdifina, yang datang secara berturut-turut. Allah kirimkan 1000 malaikat. Ayat ini, ayat 9 Al-Anfal ayat 9. Ya. Jadi kembali ke ayat ini, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Sabar, saat berikhtiar, kemudian sholat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang besar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah perang Badar itu juga ada pelajaran buat kita bahwa malaikat itu bisa menyerupai manusia, bisa mewujudkan dirinya menjadi manusia. Jadi pada waktu perang Badar itu, setelah perang usai, ada tawanan dari kaum musyrikin, ditanya, kalian itu kan pasukannya lebih banyak, kenapa ketika berperang dengan kami kok kelihatan seperti ketakutan? Itu pasukan kaum musyrikin yang jadi tawanan ditanya, kenapa kalian kelihatan takut menghadapi kami? Padahal jumlah kami lebih sedikit, kalian lebih banyak. Apa kata orang musyrikin? Justru kami melihat pasukan kalian lebih banyak. Di barisan kalian itu ada pasukan berseragam putih yang sangat banyak. Nah, itulah malaikat. Dan kata mereka, tapi anehnya setiap kali menebaskan pedang kepadanya, kok tidak mengenainya. Jadi ditebas pedang, kok nggak kena. Tapi mereka bisa menyerang kami tidak bisa menyentuh mereka. Nah, itu malaikat, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita, ketika kita bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya berwujud manusia. Artinya bisa jadi manusia beneran tapi berarti malaikat. Itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang baik menolong kita, tiba-tiba ada teman lama muncul menolong kita, dan lain sebagainya. Terserah Allah bagaimana cara menolong kita. Wasta'inu bisabri wassabar. Kemudian, kenapa sih kita harus sholat untuk mendapat pertolongan dari Allah? Yang pertama tadi ya, jawabannya di dalam lafaz azan. Yang kedua, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dalam perang Badar. Dan yang ketiga, ini yang lebih luar biasa yang harus kita pahami. Kenapa kita kalau minta tolong kepada Allah diawali dengan sholat? Kita ingat sejarah diwajibkannya sholat. Kebanyakan
dari kita memahami diwajibkannya sholat itu hanya terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kan hanya itu kebanyakan dari kita tahunya. Tapi jarang yang mencoba mencari tahu latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalam sirah, Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi mengalami yang namanya Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun duka cita. Itu terjadi tahun 10 kenabian. Artinya 10 tahun Kanjeng Nabi jadi Nabi, Amul Huzni itu terjadi. Apa itu tahun duka cita? Jadi pada waktu itu Nabi ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu pendukung dakwah Kanjeng Nabi secara politik, yang melindungi, yang membela, dan seterusnya. Meninggal. Orang kafir Quraisy mendengar Abu Thalib meninggal, semakin berani mereka mengganggu dakwah Kanjeng Nabi. Masih dalam masa duka cita, 3 bulan setelahnya istrinya, yaitu Siti Khadijah, meninggal. Padahal Siti Khadijah juga pendukung dakwah yang luar biasa, mendukung secara finansial, juga mendukung secara psikologis. Kemudian setelah Khadijah juga meninggal, Rasulullah SAW pergi ke Taif, daerah Taif. Untuk apa? Meminta bantuan. Barangkali ada yang mau membantu Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Ternyata sampai di Taif bukannya mendapat bantuan, tapi dapat lemparan batu sampai berdarah-darah. Ini namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, dalam situasi seperti itulah kemudian Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu langsung dengan Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dalam rangka membesarkan hati Kanjeng Nabi, menghibur Kanjeng Nabi, memotivasi Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi ketemu langsung dengan Allah, Mi'raj, naik sampai Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah, itu seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Kanjeng Nabi bahwasanya ketika Kanjeng Nabi sudah didekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi yang berada di Mekah itu tidak kelihatan. Artinya apa? Nabi di Mekah menghadapi masalah besar, kemudian Nabi mendekat kepada Allah yang Maha Besar, maka masalah yang besar itu menjadi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menghadapi masalah besar di bumi, di Mekah, kemudian Nabi mendekat kepada Allah yang Maha Besar, maka masalah yang besar itu menjadi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tampak. Coba lihat orang yang memusuhimu, kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Bumi tempat kamu beraktivitas, kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Semuanya kecil ketika Nabi sudah berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hanya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita punya masalah besar, jangan putus asa, mendekatlah kepada Allah yang Maha Besar. Maka semua masalah besar menjadi sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya cita-cita besar, jangan berkecil hati. Kadang-kadang kita itu suka membatasi atau membelenggu hati dan pikiran kita dengan keterbatasan akal kita, logika kita. Logika kita itu terbatas, kemampuan akal berpikir itu terbatas. Kan kata akal, kata logika, 1 tambah 1 2. Terbatas, cuma begitu gitu. Artinya kalau kita pengen pergi haji harus punya uang. Punya uang bisa pergi haji, tidak punya uang tidak bisa pergi haji. Itu kan logika akal kita. Kita seringkali membelenggu, membatasi diri kita dengan keterbatasan logika kita. Gak usah mimpi pengen pergi haji bareng, wong duitnya gak duit,
Nah, kadang-kadang kita begitu, bisikan hati kecil kita begitu. Mimpinya jangan tinggi-tinggi, pengen haji barang, mangan-mangan. Itu kita membelenggu hati dan pikiran kita dengan keterbatasan logika kita. Tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya keinginan yang besar, minta kepada Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang susah. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah terlalu banyak cerita, kisah bagaimana orang yang memiliki banyak keterbatasan, tapi kalau Allah berkehendak, dia bisa menjalankan ibadah haji dan umrah. Atau sekalipun jin dan manusia berkumpul untuk menghalangi seseorang yang mau pergi haji, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kan beberapa waktu lalu ada kisah yang terkenal ya. Ada seorang pemuda dari Libya, namanya Gaddafi. Namanya kan mirip Muammar Gaddafi gitu ya. Akhirnya di pihak imigrasi disetop, nggak boleh berangkat. Si Gaddafi nggak mau pulang. Belum lama pesawat itu terbang, mengalami kerusakan mesin. Balik lagi pesawat itu ke bandara, diperbaiki gitu. Gaddafi masih di situ. Dia yakin Allah akan memberangkatkan dia haji. Gaddafi masih di situ. Pesawat berangkat lagi, terbang lagi tanpa membawa Gaddafi. Pesawat itu rusak lagi dan balik lagi. Akhirnya kata pilotnya, kemungkinan besar ini gara-gara meninggalkan Gaddafi. Gaddafi yang diajak. Setelah Gaddafi diajak, pesawat itu lancar sampai ke Mekah. Tidak ada halangan. Artinya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Pihak imigrasi menghalangi. Pilot awalnya tidak mau membawa Gaddafi, tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi ketika kita punya cita-cita besar, minta kepada Tuhan yang maha besar. Ketika kita punya masalah besar, berdoa kepada Allah yang maha besar. Caranya bagaimana? Allah mengajari kanjeng Nabi cara mendekat kepada Allah dengan sholat. Makanya setelah peristiwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk sholat. Jadi sholat itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita punya masalah besar, ketika kita punya keinginan besar, mendekat kepada Allah yang maha besar dengan cara apa? Sholat. Makanya wasta'inu bisabri wassalat. Tapi Allah juga mengatakan wa innaha lakabiratun. Sholat itu memang berat. Sholat itu tidak hanya menggerakkan tangan, tidak hanya menggerakkan kaki, tidak hanya menggerakkan badan. Yang berat itu adalah menggerakkan hati. Banyak orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, tapi malas sholat berjamaah, malas sholat sunnah, malas sholat tahajud, sholat duha. Kenapa? Hatinya tidak tergerak. Makanya di sini sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang hatinya senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Intinya, minta tolong kepada Allah, apapun masalah kita, apapun hajat kita, dengan cara apa? Sabar saat berikhtiar dan perbaiki kualitas sholat kita. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua masalah kita dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.